Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi berjumpa dengan saya Helmut Timothy dalam program Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan serangkaian informasi seputar langkah pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemirsa, langkah melestarikan lingkungan pertama datang dari pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, yang sedang melakukan upaya penghijauan seluruh kawasan pantai dengan bantuan vegetasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Tidak hanya pemerintah Kota Pariaman saja, pemerintah Provinsi Riau juga menekankan kepada pemerintah daerah di 12 kabupaten kota untuk selalu bersiap siaga dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain pemerintah, warga binaan juga menunjukkan perannya dalam menjaga lingkungan yang juga menghasilkan nilai ekonomi, yaitu melalui budidaya tanam hidroponik di Lembaga Permasyarakatan Luwuk, Sulawesi Tengah. Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemerintah Kota Pariaman terus mengupayakan memperoleh bantuan vegetasi pantai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penghijauan kawasan pesisir pantai yang berada di Desa Mangguang, Desa Padang Biria, dan Desa Ampalu, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman Dasril di Pariaman Jumat 8 April mengatakan saat ini pengajuan yang dilakukan dalam proses verifikasi dan sosialisasi yang dilakukan langsung oleh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penghijauan di 3 kawasan tersebut selain untuk mitigasi bencana tsunami, juga sebagai penunjang pariwisata pesisir yang saat ini akses jalannya telah dibuka oleh Pemkot Pariaman. Rencananya 3 jenis pohon yakni cemara laut, ketapang kencana, dan pinago akan ditanam pada lokasi vegetasi dengan luas sekitar 5 hektar tersebut. Pengerjaan penghijauan vegetasi pantai akan melibatkan masyarakat dengan sistem swakelola, sehingga masyarakat diharapkan ikut merawat pohon yang ditanam tersebut. Jadi nanti diberi bibit, ditanam oleh masyarakat, dikasih dia upah, kemudian dibikin sumur di situ untuk melakukan penyiraman pemeliharaan. Nah, jadi kelompok itu yang pekerja itu dibantu biaya pemeliharaan selama 1 bulan di bawahnya. Jadi ada dikasih honor per hari untuk ini kan. Jadi dipagar, dikasih ajir seperti yang sudah kita lakukan di Desa Pandua, CSR PLN, itu alhamdulillah jalan semua. Dasril menambahkan, dari 12,7 km panjang pantai Pariaman, rata-rata hampir seluruh kawasan sudah ditanami kembali oleh vegetasi pantai, di mana penanaman terakhir di Desa Sunur yang secara simbolis dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain itu, penanaman kembali vegetasi pantai tidak akan menghalangi kapal-kapal nelayan untuk menepi ke pantai. Sebab dalam penanaman, pihaknya memberikan ruang khusus untuk nelayan bisa menambatkan kapal-kapalnya saat tidak melaut. Yang diharapkan dengan penghijauan kawasan pesisir pantai Kota Pariaman itu dapat menciptakan destinasi wisata baru. Dari Kota Pariaman, Sumatera Barat, Fandio Gari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Hingga April 2022, titik panas atau hotspot dan titik api atau fire spot yang telah terdeteksi di 12 kabupaten kota di Riau sebanyak 613 titik panas dan 143 titik api. Sementara luasan lahan terbakar terhitung sejak Januari hingga kini telah mencapai 547,87 hektar yang tersebar di 11 kabupaten kota. Dalam menghadapi ancaman karhutla di tahun 2022, Senin 11 April, Gubernur Riau menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Daerah 12 Kabupaten Kota di Riau. Pada rapat tersebut, Gubernur Riau Syamsuar kembali menekankan agar penanganan karhutla di Riau tetap mengutamakan pencegahan. Di antaranya deteksi dini pengawasan area rawan titik panas dan pemantauan kondisi harian di lapangan, serta pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh unsur terkait, agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan cara tidak membakar hutan. Di sini kita sudah siap, yang kita tadi ngecek kesiapan dari masing-masing daerah, artinya mulai dari pencegahan,
dan juga kesiapan posko, termasuk juga tentunya kesiapan bantuan nanti dari BNPB, dari KLHK, termasuk juga bantuan dari BRIN, merupakan TNC yang nanti akan sebarkan di titik-titik tertentu. Tadi kita juga mendengar dari BMKG dengan kondisi cuaca yang akan berlaku di Riau sampai nanti bulan Desember yang akan datang. Jadi artinya teman-teman di daerah sudah siap dan mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran hutan lahan. Ditambahkannya dalam upaya pencegahan karhutla di Riau, pesawat jenis Kasa untuk teknologi modifikasi cuaca yang merupakan bantuan Badan Riset dan Inovasi Nasional juga akan sampai di Riau dalam pekan ini. Selain itu, Pemprov Riau juga telah mengajukan bantuan helikopter waterbombing dan patroli ke BNPB dan ke LHK. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Inilah Greenhouse, kebun hidroponik milik Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk, Kabupaten Panggai, Sulawesi Tengah. Kebun hidroponik ini dikelola oleh sejumlah narapidana sejak bulan Maret lalu. Greenhouse tersebut diberi nama Kebun Hidroponik Kampung Sea atau singkatan dari Sarana Edukasi Asimilasi. Sarana edukasi yang diperuntukkan bagi warga yang ingin mempelajari metode tanam hidroponik dan asimilasi merupakan program pembinaan kepada narapidana. Pada permulaan, tanaman hidroponik yang ditanam oleh narapidana ini adalah kangkung, sawi, dan selada. Narapidana yang ikut dalam program pembinaan budidaya hidroponik berjumlah 16 orang. Sebelum mengelola kebun hidroponik, sejumlah narapidana ini diberikan pelatihan bertanam hidroponik oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Panggai. Jadi kampung saya ini dikatakan sarana edukasi asimilasi. Nah, jadi istilahnya edukasi masyarakat dari luar untuk percontohan perkebunan hidroponik. Lalu yang kedua, asimilasi untuk warga binaan pemasyarakatan. Ya. Jadi kita punya halaman ini sekitar ukuran kalau tidak salah 30 kali 12. Jadi penanamannya sementara kita coba tanam kangkung, sawi dengan selada. Ya, kami sangat terbantu kan karena ini kan sebagai persiapan kami untuk bebas kembali ke masyarakat. Jadi ada bekal untuk kami untuk bersaing dengan masyarakat pada umumnya. Untuk perekonomian kami akan bisa dipulihkan lagi. Adapun saat ini, warga binaan yang terbagi dalam tahanan dan narapidana di dalam Lapas Luwuk berjumlah 427 orang. Dari Panggai, Sulawesi Tengah, Raga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, pantau terus berita inspiratif dan tentunya dapat membuka dan menambah wawasan juga pengetahuan Anda akan informasi terbaru yang dapat Anda peroleh melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, juga saluran UCTV. Untuk menemani jelang waktu berbuka puasa Anda, kami akan kembali dalam program Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.